Gak usah lu pusing mikirin program-programnya mereka. Ya karena mereka punya target, mereka punya tujuan. Maka tuh mereka suka rubah-rubah karena ada investor, ada kepengen, ada ide. Nah itulah ya, korbannya siapa? Lu. Lu itu udah banyak ya. Komentar deh teman-teman yang udah dapet ya, komentar. Ya, kita bisa cari peluang secara manual ya, tanpa ada sistem, langsung dari produsen, kita kurirnya, kita orangnya, langsung kirim ke konsumen. Sekarang kayak gitu ya. Makanya mall pada tutup, segala sesuatunya pada tutup ya. Karena sekarang live dari produsen, dari pabrik langsung ke konsumen. Tuh liatin Shopee, live semua tuh ya. Itu produsen semua guys, nggak ada lagi reseller, nggak ada lagi distributor. Udah jarang banget karena harganya udah murah, langsung dari pabrik. Kirim langsung ke konsumen, lu bisa bayangin. Gue Arfan Semar, gimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu, sehat semua ya teman-teman semua, Abang Gojol, Abang Gokil, sehat semua ya. Semoga kita diberikan kesehatan, ketegahan, kelancaran, kemudahan ya. Sehat yang penting, amin, amin, amin ya robbal alamin. Guys, kali ini gue lagi nganter paket ya. Ini lagi nungguin di pagar. Baru telepon orang di rumah ada ya. Tungguin aja, kayaknya rumahnya dalam banget ya. Nah guys, kita mau bahas soal kekuatan ojol ya. Ini suara gue lagi serak-serak basah guys. Seksi nggak guys? Oke, kita itu punya power guys, istilahnya. Oh, Bapak ya? Atas nama Pak Riki ya Pak? Oke. Dengan Pak siapa Pak? Ya, Ridwan. Pak Ridwan, makasih banyak ya Pak. Ya. Ayo, mari Pak. Ada. Nah, itu dia, kita mau bahas manpower guys. Ini gue belum foto nih. Gue foto rumah aja dah. Oke, ikutin dulu yang satu nih. Nanti kita bahas balik lagi. Alhamdulillah udah kelar guys ya. Jadi gini situasinya, teman-teman perlu tahu ya. Gue kasih tahu situasinya dulu ya. Sepertinya yang lokasinya di pinggiran, kayak mungkin di pinggir Bekasi, Depok ya, yang posisinya nggak di area ramai, bakal ketembaknya mungkin agak siangan ya. Gak semuanya, mungkin rata-rata teman-teman gue lihat di grup, bahkan gue sendiri kalau gue di Bekasi, gue tuh baru ketembak sekitar jam 12, jam 2. Bener nggak? Komentar ya kan? Tapi emang bener, teman kita Bang Tahar dan gue juga udah nyobain kemarin ya. Kita memang lagi diarahin untuk ke area yang ramai ya, dan sampai di area ramai gue dar gue bawa pulang hampir 300 ya, balik lagi kayak biasa. Tapi memang gitu, kalau di area ramai ya tetap gue pilah-pilah orderan ya. Pilah-pilah orderan selesai, gue sampai rumah, balik lagi gue pulangnya agak maleman ya. Kalau gue pilih-pilih dari Bekasi, gue mungkin gak akan pulang semalam itu karena gue posisinya di area rame. Gue mau ambil yang arah pulang, belum dapet aja. Kalau dapet enak. Nah guys, kita mau langsung aja ngebahas manpower of Mitra Ojol. Jadi ini buat teman-teman penting banget ya, buat teman-teman semua Mitra Ojol, kalau bisa ngerti yang kayak gini ya, supaya kita juga sadar kalau kita janganlah diakal-akalin sama aplikator ya. Di short gue juga udah gue bikin short juga soal ini. Gue bahas soal ini yang lebih pendeknya, tapi ini lebih lengkapnya di sini. Jadi kita teman-teman harus tahu ya, kita punya peraturan Kementerian Perhubungan ya, ada Permen Hub 12 2019 itu soal keselamatan dan perlindungan pengguna motor roda 2 untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita ini penting buat masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Kita bantu kirim paket, kita bantu antar jemput orang, atau kita ambil food dan lain sebagainya. Nah gitu guys. Tapi lu tahu sendiri kenapa teman-teman kita banyak demo ya, karena itu ya sudah pasti karena aplikator ambil keputusan sepihak ya. Kan udah ada peraturannya, ada pelindungannya. Jadi harusnya pihak aplikator tidak main ubah-ubah aturan main, bikin level-levelan, nantinya harus begini. Jadi kita tuh kayak diatur kayak layaknya karyawannya dia. Padahal kita itu mitra ya, kita tuh kerjasama sama aplikator. Status kita, menurut gua status kita sama pihak aplikator sama mitra, kemitraan, makanya begitu. Tolong dikoreksi ya, yang orang-orang badan hukum nih, koreksi gua bener apa enggak. Nah, harusnya kita berdasarkan kesepakatan. Jadi aturan main kita pada saat lo aktif atau lo nyalain orderan lo, aplikasi lo, apapun itu, ya kan, lo sudah dapat orderan, otomatis lo menerima segala aturan mainnya.
baik itu soal level-levelan, baik itu soal bonus insentif, atau 1 jam misalnya di gosen 1 jam lu nggak ambil paket lu langsung ke cancel otomatis, 3 jam lu nggak ambil paket lu langsung ke cancel otomatis, ya. Aturan main yang mereka buat secara sepihak. Karena hal tersebut terjadilah yang namanya mitra tidak loyal. Nah, bener nggak? Lu masih loyal nggak di aplikator lu yang dari awal lu pengennya di situ terus misalnya? Lu maunya di aplikator yang hijau, ya lu pengen di situ, loyal di situ karena lu udah suka dari awal. Tiba-tiba banyak perubahan, aturan main segala macam, ya. Akhirnya karena perubahan tersebut, lu ngerasa kok gini banget ya kerjaan. Kok dulu insentif dapat sekarang nggak misalnya kan? Kok gue belum ada, gue udah lewat sejam pas gue mau ngambil langsung ke cancel otomatis, ya kan? Kok kalau gue nggak ngambil kok gue jadi nggak gacor, ya? Banyak koknya gitu guys. Nah akhirnya nggak loyal ya teman-teman. Akhirnya harus ada yang mitra lain harus 2 atau 3 aplikator setiap mitra, ya. On off. Selesai di aplikator yang satu, pindah ke aplikator yang berikutnya, pindah ke aplikator yang berikutnya lagi, ya. Dimana ada peluang, dimana ada benefit, teman-teman ambil, ya. Akhirnya apa? Teman-teman aplikator ngerasa nggak kalau programnya nggak sesuai, nggak sejalan nih? Kenapa? Karena tiba-tiba lu lihat kok dia off, kok dia on, kok dia off, kok dia on lagi gitu, ya kan? Ya, itu tanda kalau mulai nggak loyal, ya, dari kitanya. Termasuk gua nggak loyal, ya, nggak loyal gua. Kalau gua udah off ini kan gua nggak loyal. Misalnya gua nggak aktif ini, sekarang gua partner gua. Berarti kan gua nggak di posisi bukan mitranya Goto, karena gua udah nggak aktif ya. Nah, gua lagi ngedit nih, gua matiin dulu. Tapi pada saat gua hidupin, nah gua udah masuk lagi sebagai mitra Goto, dan gua ikut aturan mainnya Goto. Tapi kan gua harus lihat saldonya gede nggak. Nah, saldonya gede. Terus di arah pulang nggak? Arah minimal mendekati rumah nggak? Arah pulangnya terakhir, kiriman terakhir. Oh iya. Jadi gue punya pertimbangan, setiap mitra punya pertimbangan masing-masing, punya strateginya masing-masing. Dia mau ngambil orderan bentuknya kayak apa. Nah, gue yakin manajemen juga bakal nonton atau dengerin gue punya video. Nah, ini gue kasih tahu buat manajemen ya. Pada akhirnya, ini gue kasih tahu ujungnya. Pada akhirnya di saat mitra sudah tidak loyal lagi sama aplikatornya masing-masing, ya, dan mereka ngerasa dijajah dengan pihak aplikator, dengan aturannya mereka, ya kan? Nantinya akan ada aplikator yang memanfaatkan kondisi ini. Yakin gue, kenapa? Di saat posisi seperti ini adalah peluang buat aplikator yang pengen bantu mitranya untuk proses kerjanya sejahtera. Mungkin dari sistem kapitalis pindah ke sistem sosialis. Nah, itu dia. Benar nggak? Yang akhirnya lebih memanusiakan pihak mitra. Nah, oke guys. Dari situ kita tahu ya, kita punya manpower untuk on off. Di saat lo off, lo bukan jadi mitra. Di saat lo on, lo udah jadi mitra. Nggak tahu aplikator mana, lo tinggal pilih aja yang lebih nguntungin lo. Nah, gitu. Nah, lo nggak perlu khawatir. Gue udah pernah bilang sama teman-teman, pintu rezeki itu banyak, ya. Nggak cuman aplikator hijau, kuning, merah, Magic Binio, ya kan? Lo pada saat lo posisi di Gosen, atau lo pada saat lo posisinya di GoRide, atau mau di Grab, atau mau di apapun itu, lo punya aplikator. Lo nabunglah, bangunlah usaha. Gue selalu bilang gitu, bangun usaha yang lu sukain, yang mudah, ya. Nanti kan lama-lama kalau kebangun, lu kan bisa lepas dari situ, ya kan? Lu nggak ngerasa beban, ya. Jalan lu juga enak, lu nggak ada rasa khawatir karena lu udah punya usaha, udah ngebangun usaha, ya. Pintu rezeki banyak, dari yang hijau, dari yang kuning, dari yang merah, dari yang apa? Kenapa, Pak? Oke guys, itu aja dari gua, Arfan Samad, ya. Mudah-mudahan teman pada paham ya, bahwa kita punya power, ya. Istilahnya kita punya kuasa, nah, punya ya, enak gue ngomongnya, ya. Yang pasti pintu rezeki banyak, ya. Jalanin aja tugas lu tuh cuman antar paket, kirim paket, ya. Jemput orang, antar orang, ya. Ambil food, kirim food, udah, ya. Gak usah lu pusing mikirin program-programnya mereka, ya, karena mereka punya target, mereka punya tujuan. Maka tuh mereka suka rubah-rubah karena ada investor, ada kepengen, ada ide. Nah, itulah, ya. Korbannya siapa? Lu. Lu pada. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, ya. Komentar, menurut lu gimana? Perasaan lu saat ini sebagai yang dijajah sama sistem kapitalis gimana? Semoga ya ada aplikator yang mengambil peluang, ya, dari hal ini, ya. Kalau lu bisa rubah dari sistem kapitalis jadi sistem sosialis, gua ikut lo. Ya, teman-teman gak usah khawatir ya. Gua kasih tau sama lu, kalau teman-teman ya ambil paket di produsen atau mungkin pabrik, tanya deh sama mereka. Ini banyak loh, Pak, butuh kurir nggak? Ini banyak loh yang dapat. Atau lo ke tempat botol-botol,
Mungkin lu punya mobil, lu tanya, Pak, butuh driver nggak yang nganterin botol-botol ke cabang-cabang? Nah itu udah banyak ya. Komentar deh, teman-teman yang udah dapet ya, komentar. Ya, kita bisa cari peluang secara manual ya, tanpa ada sistem, langsung dari produsen, kita kurirnya, kita orangnya, langsung kirim ke konsumen. Sekarang kayak gitu ya. Makanya mall pada tutup, segala sesuatunya pada tutup ya. Karena sekarang live dari produsen, dari pabrik langsung ke konsumen. Tuh liatin Shopee, live semua tuh ya. Itu produsen semua guys, nggak ada lagi reseller, nggak ada lagi distributor. Udah jarang banget karena harganya udah murah, langsung dari pabrik. Kirim langsung ke konsumen, lu bisa bayangin. Ya, sekarang lu bisa ada di posisi mana nih? Gue kasih ide ya. Lu lagi ke produsen, lagi ke pabrik. Nanya, Pak, butuh orang nggak untuk kirim paket untuk di area sini? Saya mau. Lu lagi ke tempat botol-botol yang apa, produsen botol yang mungkin dia distributor, oke lah, lu tanya aja, butuh driver nggak yang mau nganter botol-botol ke cabang-cabangnya Bapak. Itu udah banyak yang dapat ya. Jadi banyak dari orang-orang yang mitra mobil ya, dia move, dia jadi driver dari logistiknya langsung ya. Nggak ada biaya-biaya macam-macam tuh, nggak ada main sistem macam-macam, langsung ya. Gue kasih tau, yang namanya jasa atau dagang itu adalah pintu rezeki paling enak, bener nggak? Sampai ketemu lagi, kapan zaman.